sebagai instrumen hukum hak asasi manusia, baik internasional maupun juga nasional. Di nasional, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf I, kebebasan menyampaikan pikiran, perasaan, pendapat, termasuk berserikat, berorganisasi. Jadi pijakan kita jelas. Bahkan kalau naik ke atas di dalam norma, kita punya ideologi dasar Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin itu adalah bagian dari substansi penyampaian pendapat, pikiran, perasaan. Jadi sudah lengkap sudah di negara ini. Instrumen hukum internasional sudah diadopsi di negara kita melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi sipil dan politik. Jadi sudah menjadi undang-undang nasional. Bahkan di dalam prinsip hukum HAM internasional itu juga diadopsi tentang namanya Deklarasi Kairo tahun 1991. Itu 50 negara muslim di dunia, pemimpin tokoh-tokoh muslim menghasilkan Deklarasi Kairo, di mana spiritualitas, semangat kitab suci Al-Quran itu dimasukkan sebagai terutama yang dihubungkan dengan hukum HAM internasional. Jadi sebenarnya di dalam paling prinsip mendasar dari Deklarasi Kairo itu juga ada semangat human rights-nya. Jadi Islam juga menghasilkan satu perspektif hukum HAM berbasis pada doktrin dan agama. Jadi itu hal yang normal. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ulama-ulama, tokoh-tokoh, itu ada dasar pijakannya. Baik itu dasar undang-undang dasar, hukum nasional, hukum internasional, maupun juga Deklarasi Kairo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam deklarasi human rights tentang hak asasi manusia. Jadi dalam konteks seperti ini, negara harus membuka akses seluas-luasnya. Jangan pernah menutup akses untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Karena seluruh instrumen hukum nasional sudah membuka keran. Kebebasan penyampaian pikiran, perasaan, pendapat adalah kebebasan hak asasi manusia yang tidak tergantikan. Ya. Pikiran, perasaan, pendapat itu tidak tergantikan. Negara hanya bisa menata dan mengatur. Menata, mengatur bukan berarti membungkam. Menata, mengatur untuk memberi kesempatan rakyat menyampaikan pikiran, perasaan, pendapat. Oleh karena itu, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingin sampaikan bahwa tadi apa yang Faisal Assegaf sampaikan kan ada 3 aspek. Yang paling pertama, Komnas HAM, saya bersama Prof. Hafid akan menyampaikan kepada komisioner yang lain untuk membentuk tim investigasi yang mengusut. Ada beberapa. Yang pertama adalah para ulama. Itu yang didiskriminasi, ulama ya, otot dan kawan-kawan. Itu satu. Yang kedua terkait dengan Baswedan, ya, Novel Baswedan. Yang ketiga terkait dengan aktivis yang diduga makar. Itu rata-rata teman saya semua. Tapi saya teror satu lagi, teror. Lalu yang berikut teror, ya, teror. Jadi ada satu yang kurang. Saya ini pimpinan buruh juga. Jadi aktivis yang dimaksud di sini ada kaitan dengan buruh. Banyak buruh itu dikriminalisasi, susah memperjuangkan haknya. Jadi karena itu mohon lewat Komnas HAM, kalau gerakan buruh turun, janganlah kita ditangkapin dan lain sebagainya.